Coba pelan-pelan ya. Kita ngantuk ya. Kalau di Bali ini sedang libur. Karena sedang Galungan Kuningan. Hari rayanya orang Bali. Jadi orang Bali sedang libur ini. Tapi bagi yang jual kerupuk, warung yang nggak ada liburnya, itulah yang bagi kantor-kantor itu. Tapi kantor yang kantornya sendiri yang nggak libur. Kantornya di showroom. Jadi di ayat ini Allah menegaskan terutama di ayat yang terakhir nanti. Tapi kita mulai ayat 33. Jadi kadzalikal adzab. Demikianlah itu siksa. Alhamdulillahnya siksa itu ternyata kalau di dunia itu memberikan dua dampak. Dampak bagi orang yang nasibnya jelek ya terus makin nggak beriman. Tapi bagi orang yang nasibnya baik ternyata seperti yang kemarin saya ceritakan, latar belakang ayat ini adalah orang-orang kafir Mekah yang kemudian menjadi beriman ketika kebunnya terbakar. Kebunnya terbakar, lalu ada ausatu, ya, orang yang baik di tengah mereka yang memberikan saran agar mereka insaf dan taubat. Dan itu diterima kemudian ketika ada penaklukan kota Mekah, mereka lalu beriman. Ya. Beruntung buat mereka. Tapi buat orang-orang yang tidak beruntung, kadzalikal adzab, demikian itulah azab siksa dunia. Sementara wal adzabul akhirati akbar, sementara siksa akhirat itu besar. Lau kanu ya'lamun, seandainya kalian tahu. Rasulullah itu sering tahu gini. Lau ta'lamu ma a'lamu. Seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, gitu. La dhahiktum qalilan. Kamu akan sedikit tertawa, wala bagaitum katsira. Dan kamu akan banyak menangis. Siksa akhirat itu dulur, jangankan kok seperti yang dibilang artis, siapa kemarin yang bilang, enggak apa-apa aku di neraka. Malah kalau bisa di sana aja, enak, banyak teman. Mungkin aku nanti di sana bisa bikin party, katanya gitu. Iya, meskipun dia dengan bercanda, tapi saya rasa hatinya memang begitu. Karena selama ini kan memang Muslim loh itu ya. Secara lahir dia Muslim. Dengan gampang dia mengatakan, enggak apa-apa, saya sengaja kok biar di neraka. Nanti di sana saya mungkin ketemu banyak teman artis juga. Dia artis. Kita mungkin bisa bikin acara di sana. Pun betapa bukan sesuatu yang lucu ya. Ya begitulah orang-orang 1.500 tahun yang lalu menghina ayat-ayat Allah. Itu yang disebut di dalam Al-Quran disebut tahzi'un. Tahzi'un itu apa? Dari kata huzwa. Apa artinya? Mentertawakan. Membuat bahan candaan. Jadi nanti di akhirat itu banyak tuh loh. Orang-orang yang kemudian ketika disiksa, itu lalu sambil dikatakan, inilah siksa yang dulu kalian buat ketawaan, buat bercandaan. Banyak ayat-ayat begitu itu. Inilah dulu siksa yang dulu kalian ketawakan, tastahzi'un, gitu. Sesuatu yang dulu kalian tidak percaya, sesuatu yang dulu kalian cibir, sesuatu yang dulu kalian anggap enteng. Banyak itu ayat, nanti saya mencari sendiri. Jadi ketika mereka nanti di akhirat disiksa sambil dikatakan gitu. Ketika mereka teriak-teriak, aduh ampuni kami ya Allah, keluarkan kami dari neraka ini ya Allah, tidak kuat kami ya Allah. Dikatakan gitu malah. Nih, malah ditambahi sama malaikat-malaikat penyiksa itu. Ini rasakan apa yang dulu taktadzibun, kamu dulu
dustakan, yang dulu tastahziun. Ketika disampaikan ini kamu buat ketawaan, kamu buat bercandaan, kamu buat apa? Guyonan dan sebagainya. Jadi jangan membuat bercandaan neraka ya. Jangan. Karena bicara neraka itu tidak bisa dibuat bercandaan, bahkan dalam ceramah sekalipun. Bukan itu. Kalau silakanlah dalam ceramah atau dalam apa, kalau mau ada sedikit intermezzo biar nggak terlalu tegang, lalu sedikit bercanda untuk membuat fresh suasana. Tapi jangan membuat bercandaan siksa kubur maupun siksa akhirat. Jangan. Bukan di situ topiknya. Tidak pernah ada ceritanya Rasulullah bercandaan tentang siksa akhirat itu. Tidak ada. Tidak pernah. Ya. Sampai ada yang bercandaan gini. Nanti di akhirat, kalaupun masuk surga, boleh tidak saya ngerokok katanya. Oh ya boleh, cuma ambil apinya di neraka. Jadi membuat bercandaan, jangan ya. Karena kalau tahu kata Nabi, seandainya engkau tahu apa yang aku tahu, kata Nabi kan gitu ya. Lau ta'lamu ma'a'lamu. Nah Nabi itu kan tahu, selalu melihat ini. Oh kemelaratan dunia, ini kemelaratan akhirat. Gitu. Oh ini kenikmatan dunia, ini kenikmatan akhirat. Jadi tahu. Oh ini. Jadi selalu bisa membandingkan itu yang dilihat Nabi tadi. Dengerin sini. Di arahnya ke sana. Pahami bahwa kita ini kurang tahu apa yang diketahui Allah dan Rasulnya. Sehingga kadang terganggu pikiran kita oleh kemiskinan dunia sudah begitu menakutkan kita. Sementara kita sedang terancam dengan kemiskinan akhirat, kita santai. Karena saking tidak tahunya itu tadi. Makanya di sini diingatkan, kalau tahu laukanu ya, namun seandainya mereka tahu. Sebaliknya dulu, sebaliknya ya, ini ayat yang ke-34. Sebaliknya, apa yang kita anggap hebat, luar biasa, dan mimpi-mimpi setiap seminar, ekonomi, segala macam, kekayaan, kemewahan dunia, itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan ketakwaan kita yang nanti akan berbuah surga. Saya ulangi ya. Sesuatu yang sekarang coba atau lihat channel-channel YouTube-nya orang sekarang itu. Kalau nggak bicara tentang makanan, ya tentang kemewahan. Ya, teman lihat channel dengan subscriber yang banyak-banyak jutaan, belasan juta itu. Nah, banyakan tentang makanan dan kemewahan. Ya, tuh. Bahkan raja YouTuber Indonesia apa yang diperlihatkan? Kemewahan. Ya itulah cermin itu. Itulah cermin. Padahal Allah berfirman, innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya kata Allah, untuk orang-orang yang bertakwa, untuk orang-orang yang taat kepada Allah, untuk orang-orang yang tidak kepencut dengan kemewahan kebanggaan dunia, untuk orang-orang yang tetap konsisten, ya, fokus pada meraih kejayaan akhirat, maka kata Allah, inda rabbihim, di sisi Allah sudah disediakan apa? Jannatin na'im, taman-taman surgawi. Saya itu ya dulu, setiap kali membayangkan taman-taman surgawi dan menuju ke arah sana itu, bayangan saya itu bukan tentang kemewahan yang emas permata itu ya. Itu ya kan dijanjikan Allah juga. Tapi yang saya bayangkan itu tentang kedamaian. Kedamaian. Sesuatu yang nggak mungkin didapatkan di dunia. Kalau emas permata itu kan mungkin imitasinya atau palsuannya banyak ya di dunia itu banyak.
seperti, walaupun ya nggak seperti itu juga, karena surga itu mala ainun ro'at, sesuatu yang belum pernah dilihat mata, wala udunun sami'at, dan sesuatu yang belum pernah didengar telinga, wala khotara ala qalbi bashar, bahkan belum pernah dibayangkan oleh pikiran manusia. Jadi jauh dari ini. Tapi yang justru membuat orang beriman itu kepencut, itu sebenarnya lebih ke bagaimana hati tenang, bagaimana damainya di surga, bagaimana ketemu Allah itu. Itu kenikmatan, the ultimate happiness. Ya, the ultimate enjoyment. Itulah. Itu justru. Kalau di dunia ini kenikmatan sampean itu apa sih? Yang bikin saweker itu apa? Gus Faid tidur. Apa lagi? Selesai? Oh, selesai bersih-bersih rumah. Apalagi yang bikin sama nikmat. Oh, enak Gus. Saweker Gus. Itu apa sih coba? Coba. Saya mau tanya apa coba? Mari luweh maem Gus. Habis lapar makan. Terus setelah makan itu nikmatnya di mana? Ya kan? Sahabat kan ya? Coba tahu. Sama setelah makan, itu kan kenikmatan pada saat mengunyah tadi ya. Mengunyah tadi ada enzim-enzim yang dikeluarkan oleh otak yang membuat kepuasan itu datang. Tapi begitu kena pahit atau ampang di kita aja udah hilang enzim kenikmatan tadi. Kan gitu. Jadi hormon serotonin istilahnya itu. Itunya hilang loh. Begitu nikmat lagi, senang lagi Mas Jan. Nah, ini hormon-hormon yang hormon kenikmatan itu diproduksi oleh otak itu. Set nikmat itu. Begitu makan itu selesai, hormon itu hilang juga tuh. Ya kan? Karena kemudian setelah kenyang, kekenyangan juga enak nggak? Nah, itu hormon kenikmatan itu hilang lagi begitu kekenyangan tuh. Ada batas tuh. Nah, begitu batas itu, kalaupun nggak terlalu kenyang, sudah nikmat itu, kenikmatan itu hilangnya berapa menit setelah makan? Apalagi setelah makan terus mikir utang. Ya kan? Hilang lagi tuh kenikmatan tuh. Tuh, nanti setelah itu beberapa saat, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, lapar lagi. Karena otak kemudian sudah memproduksi hormon itu lagi. Hormon lapar tadi itu. Maka perut kemudian sudah mulai melaporkan ke otak bahwa posisi kantong di perut kosong. Kan gitu. Nah, ketika perut melaporkan ke otak kosong, maka otak pun memerintahkan untuk segera rasa lapar muncul, kemudian pikiran kita pun kemudian berpikir nyari makan lagi. Tadi sebelum lapar itu kan kita juga diperintahkan. Ketika full kan otak juga perut juga lapar itu. Otak, ini terlalu penuh ini. Oh ya, langsung kemudian diperintahkan. Kalau gitu olah perintah ini. Jadi otak ini adalah kontrol unit ini, pusat komando ini. Nah, begitu perintah kepada otak, otak kemudian perintah ke perut, kamu kenyang, kepenuhan. Ya sudah, kalau kepenuhan sekarang diperintahkan untuk diolah. Setelah diolah, jadi nutrisi, tapi kan ada sisa tuh. Yang jadi nutrisi, perintahkan kepada pembuluh darah untuk mengangkutnya ke seluruh tubuh. Lalu di seluruh tubuh diolah kemudian menjadi energi, sehingga sampean bisa bergerak dan sebagainya. Nah, tetapi ada sisa tuh di perut kita, sisa pembakaran, sisa pengolahan. Sisa itu namanya apa? Nggak usah disebut, ya kan? Nah, sisa itu, begitu sisa itu, apa yang terjadi? Karena sisa harus dibuang, loh. Nah, sisa itu harus dibuang. Pembuangannya di mana? Oh, apalagi kalau pas kemudian tergesa-gesa. Istilahnya apa? Kebelet. Enak enggak? Hilang lagi kenikmatan tadi. Yang sampean rasakan di apa nih? Di lidah nikmat tadi loh. Sudah bingung karena apa? Kebelet. Entah kebelet BAK, entah kebelet BAB. Bingung, apalagi kalau di dalam hutan enggak ada apa, ya wes langsung
Ya kan? Jadi selalu begitu. Itu saya baru terangkan tentang apa? Kenikmatan makan. Kenikmatan seks antara laki perempuan, suami istri maksud saya. Pun demikian. Koyok-koyok oyoyo. Wih, kewantengi. Wih, wayune. Kan gitu. Begitu tek paling berapa menit. Setelah itu apa? Capek, hilang, sudah. Belum lagi nanti kalau terjadi unsur penuaan, mulai keriput lah, mulai apalah. Jadi always like that. Selalu begitu. Dibatasi oleh limitation, batasan-batasan dunia. Nah di akhirat enggak tuh loh. Yang disebut dengan jannatin na'im itu abadan mukhalidan. Enggak ada rasa kenyang itu. Kenikmatannya diganti. Jadi hormon-hormon yang diproduksi oleh otak untuk memerintahkan organ tubuh kita itu udah beda. Karena struktur anatomi tubuh kita juga sudah beda. Didesain Allah dengan desain yang berbeda, bukan desain wadah yang instan dan sementara ini. Jadi tubuh sampean ini wadah instan dan memang disposal. Apa itu disposal? Ya memang dipakai untuk sekali pakai. Gitu loh. Sama itu tubuh sampean ini hanya barang sekali pakai. Apa sih di sekitar kita yang barang sekali pakai apa misalnya? Yang begitu udah dipakai nggak bisa dipakai lagi apa? Botol aqua. Botol aqua kadang masih bisa daur ulang Pak Bagrul. Tusuk gigi. Diapers, iya sama itu popok itu loh. Ya iya, tusuk gigi itu sama itu. Jadi sekali pakai sudah nggak bisa dipakai lagi. Ya, sama ini juga begitu. Diciptakan tubuh ini hanya untuk sekali pakai. Durasinya paling 60, 70 tahun, 80 tahun sudah tidak bisa dipakai, harus dibuang. Ada yang dibakar, ada yang ditanam, ada yang semacam pokoknya nggak bisa dipakai. Ada yang dimuseumkan, tidak bisa dipakai, tidak bisa wes. Hukum alamnya begitu. Nah ini manusia kan karena saking nggak percayanya akhirat mencoba mati-matian agar itu bisa dipakai ulang, didaur ulang, katanya rekayasa genetika, sampai film-film pun dibuat. Tak bisa, itu sudah tak bisa. Ya. Itu sudah begitu. Kita ini sudah mencoba ribuan tahun. Jadi saya rasa ayo memahami iming-iming ini. Apa naj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah katut kami memperlakukan orang yang serah diri itu dengan orang yang tidak serah diri yang berdosa itu? Ya ndaklah, bedalah. Malakum kaifa tahkumun, gimana kalian memahami dan memutuskan kok bisa punya pemikiran gitu? Ya beda, kami yang satu di neraka, yang satu di surga kok ya beda. Atau amlakum kitabun fihi yattadrusun, atau kamu punya mungkin punya kitab sendiri yang kamu pelajari di dalamnya, innalakum fihi lama takhayyarun, di mana di dalamnya itu kamu bisa memilih seakarmu sendiri itu, yang hukum-hukumnya itu bisa sesuai nafsumu. Mungkin kamu punya kitab begitu mungkin. Ini kan gitu. Kamu mungkin punya kitab yang begitu kayaknya ini. Entah primbon, kitab Gatholoco atau kitab apa, kayaknya begitu. Nah, ini juga sindiran untuk kita tuh. Kita ini seringkali ngaji, ya toh, yang pengen isinya itu cocok dengan nafsu kita. Kita itu ingin diajarin tentang kitab-kitab yang kitab itu mendukung ambisi-ambisi duniawi kita. Loh, kayak gitu. Sehingga kalau misalnya kayak saya ini kan ngajar apa sih? Ya, sama nanggap remeh ya bisa remeh lah. Yang saya sampaikan ke sama ini apa ya? Al-Quran, nanti kemudian saya nukilkan hadis Al-Quran, lalu saya dukung dengan ayat yang lain, gitu aja bolak-balik di sini aja. Enggak, saya sampean belum tak ajak ke kitab yang jelimet-jelimet yang banyak itu. Meskipun kitab yang jelimet-jelimet banyak karangan manusia itu banyak yang cocok dengan nafsu sampean. Mau sampean? Mau tak? Biar viral saya. Banyak loh kitab yang isinya begitu, yang cocok dengan nafsu sampean. Yang ini, innalakum fihi lama yatakhayyarun. Yang kitab yang di dalamnya itu benar-benar kalian boleh memilih semau kalian. Loh, kok ya ada isi Quran gini, ya toh? Berarti kan dulu itu ya ada manusia-manusia yang
Gak enak ngaji sama Nabi Muhammad itu, enak ngaji sama itu aja. Ya ada gitu berarti. Pakai kitab-kitab itu loh, yang ya ada berarti ini loh. Coba tuh sama baca sendiri ayat 3837 ini. Jadi dulur, tidak bisa kita kemudian memilih, itu tidak bisa. Ya, buat orang beriman itu tidak ada pilihan. Coba dilihat surat Al-Ahzab kalau nggak salah ya. Ya, surat Al-Ahzab ayat 36. Coba dilihat. Surat Al-Ahzab ayat 36. Enggak. Jadi saya enggak mengada-ada. Nanti Gus Glory enggak. Saya itu Gustalah. Ayo, sudah ketemu Al-Ahzab ayat 36. Sinten yang mau baca monggo. Al-Ahzab 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut Pak Bian. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Shadaqallahul adzim. Nah, yang dibaca Bu Yan jelas enggak? Coba. Bukan saya yang terangkan. Coba siapa yang mau menerangkan ayat tadi? Yang dibaca Bu Yan tadi. Kalimatnya jelas. Tidak pantas bagi orang mukmin laki-laki maupun perempuan ketika sudah ada keputusan Allah dan Rasul-Nya, lalu mereka memiliki pilihan lain dalam urusan mereka. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, dia tersesat yang nyata, yang jauh. Nah, sudah kayak kata-katanya begitu. Sekarang coba, biar enggak saya, penafsiran saya sampean coba, terangkan coba. Ayo, siapa yang mau terangkan? Silakan. Ayo. Oh, jelas banget tadi itu ayat tadi. Ayo, siapa yang pengen terangkan berbeda? Mungkin begini. Ya enggak gitu, Gus. Maksudnya itu begini. Coba, ayo. Siapa? Ayo. Ayo latihan. Monggo. Siapa yang mau terangkan itu? Kan simple. Monggo, Pak Jo. Apa Jo? Pak Jo. Sedikit kesini. Gimana? Berarti a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, bahwa hidup ini tidak ada pilihan lain, cuma satu aja, sudah ditentukan oleh ketetapan Allah dan Rasul itu aja. Matur suwun. Lah ya sudah. Terus yang lain ayo. Monggo. Saya hanya membukakan surat dan ayat, yang baca ya sampean sendiri. Ayo. Ada lagi yang mau pendapat? Ada? Izin Gus menambah sedikit. Gimana? Udah. Ya. Bahwa sering diterangkan oleh Gus Glory atau Pak Guru, ketika kita mendengar ayat-ayat Allah, kita hanya berusaha untuk sami'na wa ata'na. Cukup Gus. Matur suwun. Dan kalimatnya la nufarriqu baina ahadin mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na. Orang-orang beriman itu tidak membeda-bedakan rasul, dan ketika ada perintah itu langsung sami'na, kami mendengar, wa ata'na, dan kami taat. Maka nalahumul khiyarah. Jadi mereka tidak punya itu pilihan lain. Wis tak ndelek. Jadi ada satu cerita ya. Kisah ini. Ada seseorang yang sudah diberi keputusan Rasulullah tentang satu perkara, dia minta itu. Kemudian dia kurang puas dengan putusan itu, lalu ke Abu Bakar. Setelah ke Abu Bakar, dia mendengar, kamu sudah minta keputusan Rasulullah. Sudah, tapi kok menurut saya kok gini. Oh, lah saya ya sesuai Rasulullah lah, jangan ke tempat saya akan tetap sesuai Rasulullah. Terus habis itu masih nyari, nggak puas, langsung ke Umar bin Khattab.
Nah, lalu Umar bin Khattab sampaikan, apa persoalanmu? Saya itu persoalan gini. Terus, ya tadi saya minta ke Rasulullah diputusi gini, kemudian ke Abu Bakar saya minta, terus, ya mungkin kamu punya pandangan lain. Oh, ya sudah, nggak apa-apa, tunggu dulu, saya memang punya pandangan lain. Terus Umar masuk ke dalam, keluar, langsung dipedang orang itu mati. Orang yang Umar bin Khattab gampang, guys. Orang yang sudah diberi keputusan Allah, keputusan Rasulnya, keputusan Abu Bakar masih enggak ini juga, ya sudah. Kamu minta keputusan saya, ini pedang saya. Ya, masa itu memang artinya kisah tadi itu memberi kita, oh berarti ini orang-orang murtad, orang-orang keluar dari Islam yang kayak gini nih gitu. Tapi itu tadi hanya contoh ya. Satu kisah di mana kita harus benar-benar tidak ada pilihan lain. Jadi hidup kita itu, kenapa? Karena kalau ada pilihan lain, akhirnya seperti dalam surat Al-Baqarah itu, ketika mereka mendengar ayat-ayat Allah yang tidak cocok dengan nafsu mereka, lalu mereka ya ja'aluna asabi'ahum, ya kan? Di adanaim, mereka menjadikan tangan-tangan untuk menutup telinga mereka, tidak mau dengar. Nah ini jangan sampai ke kita ya. Kita tidak boleh kemudian memilah dan memilih hukum Allah itu yang cocok dengan nafsu kita, atau tidak bisa begitu, atau yang cocok dengan tradisi, tidak bisa begitu, atau yang cocok gimana masyarakat, gimana, tidak bisa begitu. Itu non-negotiable itu, jadi tidak bisa dinegosiasikan. Kita hanyalah hamba, ya, take it or leave it, ambil atau tinggalkan, ya sudah. Terserah Allah, terserah kita. Kata dalam surat Al-Isra itu, aminu aula tu'minu. Kamu beriman atau tidak beriman, ya silahkan, itu pilihan. Gitu. Jadi ini komando. Kalau tidak mau ikut komando, desersi. Simple. Gitu. Ada lagi? Iya Gus, mungkin dari saya menyemai ayat itu, makanya ada suatu perkataan atau ucapan bahwa agama itu harus dihapuskan dalam suatu ketatanegaraan karena mengganggu kemajuan. Apa ini juga termasuk itu? Makasih Gus. Ya, sebenarnya agama mengganggu kemajuan itu karena dia tidak bisa memahami agama. Agama itu, saya pernah nulis gini Pak Muhsin, agama itu mbahnya politik. Jadi kalau agama dibilang enggak, agama itu justru mbah-mbahnya politik. Justru ketika orang ingin memisahkan antara agama dan negara, itu keliru banget. Agama itu justru membuat kemajuan ini lebih pesat. Misalnya sekarang, saya kasih tahu aja. Agama dalam arti ini Quran, itu sudah jauh-jauh hari mewanti-wanti bahwa zaharul fasad, ya kan, fil barri wal bahr, telah tampak kerusakan di bumi dan lautan, bima kasabat aidin nas, karena tangan-tangan manusia. Itu sudah dulu Nabi Muhammad loh. Padahal saat itu mungkin lautan juga masih bersih, hutan masih belantara, segala itu loh sudah diperingatkan gitu. Nah, kalau orang mengikuti agama, maka dengan itu harusnya proses revolusi industri yang dimulai di Prancis itu harusnya mulai dikendalikan kalau mau ikut agama. Baru sekarang ketika kelihatan kerusakan lapisan ozon mulai bolong, kemudian ada global warming, kemudian fuel energy yang tidak sustainable itu sudah mulai menipis, baru mereka gregang-gregang, istilah Jawa apa, gregang-gregang itu baru kedadapan nyari sumber-sumber energi terbarukan yang non fosil, baik melalui angin, baik melalui listrik maupun biogas dan sebagainya, bio dan itu baru sekarang. Tapi kalau seandainya mengikuti agama sejak dulu, kemajuan juga jalan, pelestarian alam juga jalan. Jadi itu baru satu sisi itu, betapa mereka tidak bisa memahami agama. Demikian pula misalnya, ketika agama menyampaikan jangan berlaku LGBT,
Karena LGBT itu bawa penyakit. Allah menyayangi umat ini dengan cara apa? Sudah memperingatkan itu, balanin umatnya Nabi Lut itu tidak langsung disiksa loh ya, tapi dikirimkan Nabi Lut untuk mengingatkan mereka berkali-kali itu. Tapi ketika mereka masih begitu, maka Allah menyayangi umat yang lain dengan memotong kanker umat Nabi Nuh ini dengan cara disiksa. Nah, biar nggak melacak. Kenapa? Allah sudah tahu, maha tahu bahwa nanti kalau itu dilanjutkan akan terjadi kerusakan berupa penyakit yang luar biasa. Tenan, sudah disiksa pun manusia nggak ngikuti agama. Akhirnya betul, penyakit AIDS bermunculan segala macam. Saya miris, di Indonesia ini udah ratusan ribu pengikut itu. Nah, gimana dengan penyakit yang akan menyebar? Zaman kalau lihat testimoni dari dokter-dokter penyakit kulit dan kelamin, ngeri betapa penyakit itu tidak bisa disembuhkan. Karena apa? Karena nggak ngikuti agama. Di sanalah sebenarnya justru karena nggak ngikuti agama, mereka itu sedang menggekang kebebasan dan kemajuan. Jadi sudut pandangnya udah beda. Karena itu mereka yang ngomong gitu itu karena mereka nggak tahu bahwa sesungguhnya agama itu justru mendinamisasikan kemajuan dan kelestarian alam serta kehebatan manusia, kebaikan manusia. Karena tidak tahu gitu. Makanya perlu memang ya perlu guru yang benar-benar bisa ejawantahkan Quran ini seperti apa adanya. Itu ya, itu baru 1-2. Demikian pula tentang kemajuan eksplorasi luar angkasa dan sebagainya. Kalau dengan tuntunan Quran gitu, mereka boleh mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi dengan itu tadi, tuntunan yang benar. Karena yang tuntunan yang benar adalah yang dari pencipta alam itu sendiri. Oke. Saya rasa itu waktunya habis. Mudah-mudahan bermanfaat faedah. Ya, jadi akhir dari kajian pagi ini kita adalah peringatan bahwa tidak bisa kita kemudian mencari hukum agar sesuai dengan nafsu kita, mencari penceramah, guru, atau jamaah, kajian yang cocok dengan tradisi nafsu kita. Enggak gitu konsepnya. Justru kitalah yang harus mencocokkan diri dengan Al-Quran dan hukum Allah dan Rasulnya. Semoga Allah merahmati kita, meridai kita, menuntun kita dalam siratul mustaqim, menguatkan dalam siratul mustaqim. Ila akhiri hayat husnul khatimah. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت استغفرك واتوب اليك وصلى الله سيدنا محمد اللهم دفع عنا البلاء والوباء وقد حسن ونجنا ربنا ولا تجعلنا في قوم ظالمين اللهم ارفع درجاتنا ربنا ما نفقت بنا مع شاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أعوذ بك ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana